Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Munadia, NIM 2211050041. Di sini saya akan membuat video tutorial yaitu instalasi ePrints 3.4.6 dan penggunaannya untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan Digital. Nah, berikut videonya. Pertama, kita akan mendownload yaitu bahan prakteknya di sini, yaitu VMware. Kita buka ini. Nah, di sini yes. Oke, di sini kita next. Nah, ini kita centang tab lalu next. Nah, di sini biarkan saja next. Di sini kita hilangkan centangnya. Next. Nah, di sini biarkan saja next. Install. Nah, di sini sudah, kita finish saja. Lalu kita lihat apakah sudah ada. Nah, ini dia. Lalu kita akan menginstal Debian-nya di dalam VMware, yaitu kita klik 2 kali. Nah, seperti ini tampilannya. Ini sebelumnya saya juga udah pernah buat, ini kita delete saja. Oke. Ini kita akan buat create a new virtual machine. Lalu di sini kita browse, yaitu kita meletakkan di mana bahan praktek kita tadi yang ada Debian-nya di sini. Lalu kita buka. Oke, sudah. Lalu kita next. Di sini bisa kita ganti yaitu Debian 12 ePrints 3.4.6. Oke, kalau sudah, next. Nah, di sini kita ubah jadi 5 GB, lalu kita pilih store virtual, next. Di sini memorinya kita ubah jadi 1100. Nah, udah close. Nah, udah berubah, lalu
finish. Kita lihat. Nah, bagian ini kita menggunakan tanda panah yang ada di laptop kita. Kita pilih yang atas, lalu kita enter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila dengan NIM 12.05.0077 dari kelas 5 IPB. Pada video kali ini saya akan menginstal aplikasi Events, yang dimana aplikasi Events merupakan software open source gratis bagi pengguna repository. Sedangkan repository merupakan suatu lembaga untuk perpustakaan, tentunya untuk mengakses file digital atau Nah, bagian ini kita biarkan English continue. Yang ini kita pilih out there, lalu kita pilih Asia, lalu kita pilih Indonesia. Ini biarkan continue. Cara menginstalnya kita double klik. Ini continue juga. Nah, di sini kita klik satu kata, yaitu nama saya Rizka, lalu continue. Ini biarkan kosong, continue. Lalu di sini kita masukkan password 1 2 3. Kita nampakkan biar tahu kesalahan 1 2 3. Oke. Lalu continue. Nah, di sini buat lagi nama kita, yaitu nama kita sebagai root. Saya buat Rizka. Lalu continue, di sini juga continue. Di sini saya buat 1 2 3 juga. Oke. 1 2 3. Nah, lalu continue. Nah, di sini biarkan saja, kita pilih Sumatera itu, lalu continue. Kalau sudah kita menulis ini, setelah itu kita masukkan halaman. Nah, ini bentuk dari VMware. Kita double klik. Nah, di bagian ini continue. Ini juga continue. Ini juga continue. Ini juga kita biarkan saja continue. Ini kita pilih yes. Lalu kita continue. Selanjutnya kita browse. Kita tunggu proses instalasinya. Selanjutnya kita next. Di sini cukup lama sesuai dengan kecepatan dari laptop kita masing-masing. Kita taruh di sini. Lalu untuk menggesernya kita gunakan panah, kita ngambil yang ini, kita
Saat ini kita continue saja. Kita pilih other, double klik. Selanjutnya Asia, double klik. Agar mudah diingat. Di sini sudah 1, 2, 3. Kita continue saja. Ini kita ketik lagi nama. Setelah itu kita continue. Kita tekan saja continue. Kita ketik lagi 1, 2, 3 passwordnya. Nah di sini 1, 2, 3. Setelah itu kita continue. Pada bagian ini kita continue saja. Nah, di sini biarkan saja no, continue. Di sini juga biarkan continue. Ini continue saja. Ini juga continue. Kita continue. Ini continue lagi. Pada bagian ini kita pilih yang yes. Selanjutnya kita continue. Nah, ini biarkan saja no, continue. Ini biarkan yang dua ini terchecklist, lalu continue.
Nah, bagian ini biarkan yes, continue. Ini kita pilih dep esda, continue. Nah, ini instalasinya sudah selesai. Nanti kita akan diarahkan untuk lanjut ke reboot, yaitu kita continue saja. Selanjutnya kita biarkan yang yes ke bagian ini. Kita continue. Ini kita pilih yang ininya di bawah. Selanjutnya kita continue. Nah, kita disuruhnya login. Kita login seperti apa nama yang telah kita buat tadi, yaitu Rizka, enter, passwordnya 123. Ini tidak ditampilkan, kalau sudah yakin enter. Nah, sudah seperti ini kita akan melihat dia sebagai root, yaitu su spasi minus enter. Passwordnya 123 tidak ditampilkan juga, langsung enter. Nah, ini udah sebagai root. Kita akan melihat apakah kita sudah berhasil menginstal dengan cara, yaitu kita masuk apt spasi install spasi lalu net minus tools. Oke, kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya. Lalu kita akan melihat in config atau nomor dari mesin kita supaya kita bisa masuk ke PATI, yaitu dengan cara ketik if config lalu enter. Nah, itu adalah nomor mesin kita yang harus kita ingat, yaitu 192.168.2.129. Oke, kita akan tutup ini, tapi jangan disilang ya, kita biarkan. Lalu kita install PATI, yaitu di sini. Klik 2 kali, lalu next. Di sini kita biarkan saja next. Di sini kita mau menampilkan dia di desktop, jadi kita pilih yang ini, lalu install. Oke, ya. Lalu ini kita hilangkan aja centangnya, lalu finish. Nah, setelah itu kita langsung lihat. Ini PATI tadi sudah kita download, kita bisa buka. Kita masukkan host name atau IP address kita, yaitu tadi 192.168.2.192.168.2. Kita bisa lihat di sini 192.168.2.129, yaitu 129.
9. Oke, kita open saja. Nah, setelah seperti ini, kita login lagi, yaitu Rizka, enter, 1, 2, 3, tidak ditampilkan. Kalau sudah yakin, enter. Nah, kita akan masuk sebagai root lagi, yaitu kita masuk SU, spasi minus, enter. Passwordnya 1, 2, 3, sama, tidak ditampilkan, enter saja. Nah, udah. Setelah ini kita akan melihat atau mengikuti script yang sudah kita buat. Nah, kita akan mengcopy script ini ke Pati, yaitu dengan cara kita agar mudah kita ginikan saja. Nah, yang pertama sudah, lalu kita yang ini menginstal semua aplikasi, lalu kita copy, klik kanan, enter. Nah, ini prosesnya agak lama karena dia menginstal, jadi kita tunggu saja prosesnya. Kita tunggu saja. Ini yang di bawah nomor ini, maka kita masukkan nomor yang ada di Android tadi. Itu nomornya 192. Kita langsung saja buka langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya, karena kita tadi sudah masuk langkah pertama sudah kita ketik, maka kita langsung ke langkah yang kedua. Langkah kedua itu menginstal semua aplikasi. Kita copy saja, masuk ke Pati. Setelah itu kita klik kanan, enter. Kita tunggu dulu.
Jika sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah 3, menginstal server dan client MariaDB. Kita copy, lalu kita klik kanan, enter. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah keempat, yaitu masuk sebagai masuk ke aplikasi MariaDB. Copy, klik kanan, enter. Nah, tambahkan perintah di bawah untuk masuk username. Oke, langkah kelima kita copy, klik kanan, enter. Langkah keenam kita copy juga, klik kanan, enter. Nah, langkah ketujuh kita keluar dari aplikasi MariaDB, copy, klik kanan, enter. Nah, yang langkah ke-8 yaitu membuat user appearance, yaitu copy, klik kanan, enter. Nah, adapun password di sini yaitu kita buat rahasia. Oke, enter. Nah, kita buat lagi. Ini memang tidak ditampilkan, tapi kalau memang salah, dimintai salah, tapi ini sudah benar, kita konfirmasi lagi. Rahasia, enter. Nah, di full name kita lihat di bagian ini yaitu untuk full name kita enter, enter juga, enter juga, enter. Nah, yang di sini kita ketikkan Y, enter. Jika sudah sampai sini, kita langsung masuk ke langkah 9, yaitu copy, klik kanan, enter. Nah, di bagian ini ada yang harus kita kosongkan, lalu nanti kita tempelkan di situ ada perintahnya untuk salin yang ini. Nah, caranya yaitu kita gunakan tanda panah yang ada di laptop, yaitu bagian ini. Nah, bagian ini kita enter, sudah kosong. Lalu kita copy yang ini, lalu klik kanan. Setelah itu kita menyimpannya dengan klik Ctrl, terus X, terus tekan Y, lalu enter. Nah, ini udah tersimpan. Lalu kita masuk ke langkah 10, yaitu copy, klik kanan, enter. Setelah itu kita enter lagi, kita ketik Y, Nah, lanjut kita ke langkah 11, yaitu extract file. Ini kita copy,
klik kanan, enter. Udah, lalu kita masuk ke 12, yaitu pindah ke folder source appearance. Copy, klik kanan, enter. Setelah itu kita jalankan perintah di bawah, itu langkah ke-13, copy, klik kanan, enter. Nah, lanjut ke langkah 14. Instalasi appearance berdasarkan kompilasi. Oke, kita copy, klik kanan, enter. Nah, langsung ke langkah 15, yaitu beralih ke pengguna appearance. Copy, klik kanan, enter. Langsung ke langkah ke-16, yaitu pindah ke folder appearance. Oke, kita copy, klik kanan, enter. Nah, lanjut kita ke langkah 17, yaitu jalankan aplikasi app admin untuk membuat repository. Oke, kita copy, lalu klik kanan, enter. Nah, adapun arsip ID-nya yaitu kita buat repository. Oke, kita klik repository. Repository udah, kita enter. Nah, di sini yes, enter saja. Lalu hostname-nya yaitu adalah, kita lihat, yaitu repository titik tes titik ac titik id. Oke, kalau udah pas kita enter. Nah, di sini kita enter, bagian ini juga enter, yang ini juga enter. Nah, di bagian kita scroll lagi, ini juga enter. Nah, di sini kita masukkan email, yaitu rizkamunadia8@gmail.com. rizkamunadia@gmail.com. Oke, kita enter. Nah, di sini arsip name repository kita yaitu Win Imam Bonjol repository. Oke, Win Imam Bonjol repository. Udah, kita enter. Nah, untuk organization name-nya yaitu Win Imam Bonjol. Win Imam Bonjol. Oke, kita enter. Nah, di sini kita enter saja untuk setting nih, enter. Ini database, konfigurasi database, enter. Database name repository, enter. MySQL host, enter. Di sini enter. Ini enter juga. Database user repository, enter. Ini enter juga. Ini juga enter. Nah, kita lihat lagi. Kalau yang ini enter juga. Ini repository yes, enter. Nah, di sini yang ini kita ganti jadi, ini kan root, kita ganti jadi appearance. Yaitu kita ganti appearance kalau sudah, enter. Nah, passwordnya kita masukin rahasia, dia tidak muncul, namun kalau sudah yakin kita enter. Nah, di sini grade database table itu enter, grade and initialize user
juga kita enter. Oke. Terus di enter user admin, bagian ini kita enter juga, lalu ini juga enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya yaitu rahasia, kita enter. Nah, email masukkan lagi Rizka Munadia 8 gmail.com. Jika sudah, kita enter. Nah, ini juga yes, enter. Setelah itu kita enter. Ini juga kita enter saja. Setelah itu di bagian ini sudah di print. Setelah itu kita enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah itu kita ketik passwordnya. Nah, ini kita enter juga, yaitu setelah itu kita enter lagi. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai untuk yang ke-17. Lalu 18 keluar dari pengguna ePrints. Enter lagi. Copy, klik kanan, enter. Enter lagi. Nah, di sini masuk buat file konfigurasi. 19, klik kanan, enter. Kalau sudah, Nah, yang ke-19 ini yaitu yang ini kita kopikan. Kita copy, lalu di sini kita klik kanan, kita masuk lalu kita Ctrl X, lalu klik Y, lalu enter. Oke. Untuk yang ke-20, aktifkan konfigurasi virtual. Copy, klik kanan, enter. Lalu 21 muat ulang. Oke. Klik kanan, enter. Lanjut ke 22. Nonaktifkan situs. Oke, copy, klik kanan, enter. Oke. Lanjut ke nomor ini. Restart servers. Kita klik kanan 24 tuh, lalu kita enter. selanjutnya enter. Nah, sudah. Lanjut ke 25. Yang 25 sudah bisa kita abaikan. Lanjut ke 26. Di 26 inconfig yaitu memeriksa ulang nomor address kita, yaitu nomor mesin kita. Klik kanan, copy. Nah, tetap ya, ini 192.168.21.29. Oke, sama. Nah, lanjut Pada yang ke bagian 27, yaitu 27 ini buka Notepad sebagai administrator. Oke, kita buka kalau sudah Notepad. Oke, kita buka Notepad-nya. kalau sudah Ini. maka kita kontrol Oke, ya. X, lalu kita Lalu di sini buka file, X, lalu buka. Nah, di sini kita pergi ke Windows. Oke, lalu kita cari sistem 23. angka ke 21 masuk dalam konfigurasi. Sistem 32, maaf. Maksud saya sistem 32, lalu masuk. Kita cari. Sudah
reverse. Oke, kita masuk, lalu kita pilih etc. Lalu di sini kita ini, nah kita pilih yang ini. Oke, di sini kita akan ubah, yaitu ini kita copy, lalu kita hapus saja. Nah, kita buka di sini, kita masukkan 192.168.2 lalu titik 129. Apakah benar? Kita pastikan sama yang ini, yaitu yang di sini juga lebih jelas. Ini yaitu 192.168.2129. Oke. 192. Oke, lalu di sini kita tab. Nah, itu adalah pemisahnya. Lalu kita masukkan repository titik tes titik ac titik id. Nah, ini jika sudah benar, jangan lupa kita save. Lalu kita simpan. Oke, lalu kita lihat lagi instruksinya. Nah, udah kita save. Lalu kita buka browser, yaitu dengan klik ini. Kita copy aja ini. Di sini kita buka. Ini apakah sudah berhasil? Bentar. Nah, ini saya sudah berhasil menginstal Debian-nya. Nah, lanjut kita ke langkah kedua, yaitu mengganti tema. Yaitu ada 3, ganti tema, ganti logo, dan hapus font back warna hijau. Nah, caranya gimana? Pertama, kita harus masuk login sebagai admin. Login, lalu klik admin, rahasia, passwordnya, lalu login. Nah, di sini kita akan mengganti tema, yaitu ada di admin. Nah, di admin ada di System Tools, buka System Tools, lalu buka Appearance Bazaar. Nah, di sini pastikan kita tetap tersambung ke internet. Nah, di sini kita coba untuk install, yaitu buat di sini tema. Nah, ini di antara ini kita akan pilih yang ini, tema for appearance simpati free. Oke, kita install. Kita tunggu. Ini tergantung kecepatan dari laptop kita masing-masing. Jika sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil mendownload tema simpati ini. Di sini kita bisa ngecek, yaitu dengan cara masuk ke repository. Enter. Nah, udah. Sudah berhasil ganti tema. Selanjutnya kita akan mengganti dari logo.
yaitu logo dari Papicon dan logo yang tersedia di file pendukung. Nah, caranya yaitu kita harus mendownload file FileZilla yang ada di sini. Kita download dulu. Oke. Nah, ya. Di sini kita I agree. Di sini next. Ini kita centang. Oke, next. Lalu di sini next saja. Di sini install. Oke. Ini biarkan saja finish. Nah, ini sudah muncul FileZilla-nya. Kita buka. Nah, ini yang ada di sebelah kanan saya ini, yaitu adalah file yang ada di Debian atau Linux kita. Kalau yang di sebelah kiri ini adalah file-file yang ada di Debian, yang ada di dalam Windows kita, yang ada di laptop kita. Tapi kalau ini yaitu ada di perangkat Debian atau Linux. Kalau ini ya udah. Pertama kita masuk, yaitu bagian mesin ini kita masukkan kode kita tadi, yaitu 192.168.2.129. Apakah sudah benar? Kita bisa melihat di sini untuk 192.168.2.129. Oke, sudah benar. Lalu di sini nama pengguna Rizka. Kata kunci 123. Di sini kita buat 22, lalu koneksi. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Adapun kita akan mengganti logo. Pertama kita pilih dulu. baik, ini bahan praktek. Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke sini, lalu kita pilih OPT. Ini dia. Nah, ini kita masuk ke appearance 3, lalu di sini kita pilih lib. Nah, di sini kita ditolak, tidak dibolehkan masuk, jadi kita harus ada yang harus kita ubah. Kita buka Pati. Nah, seperti biasa kita login 192.168.2.129. Oke, sudah benar. Kita periksa 129. Oke, benar. Lalu kita open. Nah, kita masuk login seperti biasa. Rizka, enter, 123, enter. Kita masuk sebagai root, SU spasi minus, enter. 123 passwordnya, enter. Nah, kita masukkan di sini chmod spasi minus r spasi 77 spasi garis miring opt garis miring appearance 3 garis miring lib.
Nah, kita kalau sudah, kita enter. Nah, tidak ada komen apa-apa. Ini sudah berhasil. Jadi kita bisa buka di Payzilla tadi, yaitu klik lagi lip. Nah, di sini sudah berubah, kita sudah bisa diberi izin. Nah, kita langsung saja. Di sini ada lagi yang kita cari, yaitu kita cari themes. Nah, di sini kita masuk APW, lalu masuk statistik, lalu masuk APW lagi, lalu image. Nah, di sini kita akan mengubah favicon sama desain satu ini, yaitu kita akan ubah dengan cara yang desain satu sama favicon ini akan kita timpa ke sebelah sini. Caranya yaitu yang pertama kita bisa klik kanan lalu upload, lalu kita timpa, oke. Ini akan tertimpa ke sini. Oke, begitu juga dengan favicon, kita klik kanan, upload, lalu kita timpa ke sebelah sini. Nah, kita bisa melihat hasilnya di Google Browser kita, yaitu di sini. Ini tidak langsung muncul, kita bisa tidak cukup di refresh ini akan muncul, kita akan harus melakukan, yaitu kita pergi ke setting. Kita harus pergi ke setting, yaitu setting. Nah, di setting kita pergi ke sini, lalu di sini kita pilih ini. Nah, ini memang sudah tercentang ya. Ini memang udah nggak lagi tercentang, ini memang udah kosong. Kita langsung aja sebagai refreshnya kita delete. Oke, setelah itu kita bisa refresh. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini udah sesuai dengan logo yang ada di file pendukung. Oke. Yaitu untuk menghilangkan ininya, kita bisa menggunakan putty, yaitu pergi kita ke putty. Sebelum kita pergi ke putty, ada yang harus kita buka, yaitu di sini kita buka ini. Oke, kita tunggu. Nah, di sini bagian ini, yang ini akan kita copy, kita masukkan ke putty. Kita salin. Oke, kita copy, lalu pergi ke putty. Kita di sini klik kanan saja, lalu enter. Nah, di sini ada yang harus kita hapus, yaitu kita delete, yaitu kita menjalankan ininya menggunakan tanda panah yang ada di laptop kita. Nah, bagian ini akan kita hapus, yaitu dengan kita delete. Pelan-pelan saja ngedelete-nya sampai seterusnya. Pelan-pelan ya. Jika sudah, kita akan menyimpannya, yaitu dengan cara Ctrl X, lalu tekan Y, lalu enter. Nah, ini sudah tersimpan. Jika sudah, coba kita replace halaman public
kita seharusnya sudah hilang. Kita lihat. Nah, ini sudah hilang. Ini sudah hilang yang hijau tadi. Berarti untuk mengganti logo, mengganti tema, dan hapus warning yang berwarna hijau tadi itu sudah selesai. Berarti lanjut ke 3, yaitu merubah struktur subjek koleksi dari library of Congress ke struktur subjek klasifikasi DDC 23. Nah, caranya yaitu kita pergi ke sini, lalu kita buka manage deposit. Nah, di sini kita bisa masuk ke new item. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan tipe, ada upload, detail list, subjek, deposit. Nah, di bagian subjek ada ini yang akan kita ubah, yaitu menjadi subjek klasifikasi DDC 23. Caranya bagaimana? Yaitu kita masuk lagi ke FileZilla, yaitu kita masuk. Nah, di sini kita sudah masuk, kita login lagi. 19. Nah, caranya yaitu kita masuk ke FileZilla. Ini masuk ke sini. Lalu kita masuk lagi seperti biasa, yaitu masuk 192.168.2.129. Nah, ini nomor mesin kita. Kalau kita ragu, kita bisa cek apakah sudah benar, yaitu benar. Nah, di sini masuk Rizka kata sandi 1, 2, 3, yaitu 22, lalu kita koneksi. Nah, setelah ini kita pergi ke sini, lalu kita cari OPT. Nah, kita masuk ke appearance 3, lalu di sini kita cari archive. Nah, di sini kita tidak diizinkan. Jadi kalau kita mau diizinkan, caranya yaitu kita masuk ke Pati. Ini kita masuk ke Pati. Nah, di Pati kita ketikkan yaitu Chhamud spasi minus R spasi 77 spasi garis miring OPT spasi Prince 3 lalu garis miring chip. Jika sudah, kita enter saja. Nah, ini tidak ada kritikan atau error, berarti sudah. Kita langsung masuk ke file FileZilla. Nah, kita klik lagi arsip. Nah, kita sudah diterima. Nah, di sini ada repository. Repository ini adalah yang kita buat di Debian kita. Kita masuk ke repository, lalu kita pilih CFG, lalu kita pilih di sini yaitu subjek. Nah, subjek yang ada di sini ini yang akan kita ubah yaitu kita ubah
jadi subjek yang ada di dalam ini. Caranya gimana? Caranya yaitu subjek ini kita download terlebih dahulu. Nah, setelah terdownload, dia akan berubah ke sebelah sini. Jadi, kita bisa ngubahnya yaitu dengan cara keluar dari sini, lalu masuk ke sini tadi, yaitu kita akan mengubahnya dengan klik kanan, kita ubah dengan edit Notepad++. Oke. Kita tunggu. Nah, kita lihat bagian 46. Bagian 46 ini akan kita blok ke bawah, dari 46 sampai ke bawah akan kita hapus. Tapi jangan Ctrl A, cukup kita blok saja sampai ke bawah. Nah, jika sudah sampai ke bawah, kita klik backspace. Nah, jika sudah, kita minimize. Lalu kita ke subjek Indonesia, kita klik kanan juga, edit dengan Notepad++. Nah, di sini kita cukup Ctrl A, lalu kita copy, kita salin ke subjek yang tadi, yaitu di 46. Langsung saja kita tempel. Setelah itu sudah. Ini sudah ya. Nah, jangan lupa kita save. Simpan. Setelah kita simpan, kita masuk lagi ke FileZilla. Jika sudah, kita masuk ke PyZilla. Di PyZilla kita timpa subjek yang ini, kita timpa ke sebelah sini. Caranya sama seperti tadi, klik kanan, upload. Nah, timpa. Oke. Nah, ini setelah kita timpa, kita masih ada yang harus kita jalankan dengan Pati, yaitu untuk masuk ke subjeknya, mengizinkan subjeknya. Kita masuk sebagai appearance, SU spasi appearance, lalu enter. Nah, di sini kita klik CD, enter. Nah, di sini kita klik CD spasi garis miring OPT spasi appearance 3. Nah, enter. Maaf. Enter. Nah, di sini kita akan edit. Perintahnya yaitu kita masuk ketik bin, lalu garis miring, kita masukkan import underscore. Ini kita buat subjek. Oke, lalu spasi repository, lalu spasi minus per boss. Nah, apakah sudah benar? Yaitu di sini kita bin garis miring import underscore subjek repository dan per boss. Kalau sudah, kita enter. Nah,
Di sini kita klikkan yes saja. Yes. Lalu enter. Sampai 900. Jika sudah seperti ini, coba kita cek, yaitu dengan kita refresh saja di bagian ini, yaitu refresh. Nah, ini sudah terganti, yaitu menjadi DDC klasifikasi 23, mulai dari kelas 00 sampai 900. Beginilah caranya. Selanjutnya, yaitu kita akan mengubah yang keempat, yaitu mengubah dan menambah di PC untuk pengelompokan item seperti struktur di bawah ini, yaitu Win Imam Bonjol Padang, fakultas, dan prodinya ini. Caranya yaitu kita akan mengubah di PC, yaitu sebelumnya kita bisa buka ada di detail list ini, yaitu ada Nah, ini merupakan metadata yang kita input nanti. Nah, di bawah di sini ada division. Nah, ini adalah pengelompokan kemana metadata itu akan kita input. Nah, jadi kita akan menambah atau membuat divisinya, yaitu dengan cara ada di admin. Kita buka, lalu kita buka config tools, lalu kita pilih edit subject. Nah, di sini kita akan membuat divisi itu, yaitu ini sudah ada klasifikasi DDC 23 bahasa Indonesia. Nah, di University Structure kita ubah, yaitu dengan klik ini. Universitas Struktur ini akan kita ubah jadi Win Imam Bonjol. Jadi di sini di subject name kita ubah Win Imam Bonjol, Win Imam Bonjol. Nah, yang di posit table ini kita akan memilih no. Kenapa no? Karena Win Imam Bonjol ini tidak akan berkelompok. Yang berkelompok itu hanya prodi. Jadi kalau prodi baru kita pilih yes. Kalau Win Imam Bonjol ini sama fakultas itu kita pilih no. Sudah, lalu kita save. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini sudah muncul Win Imam Bonjol. Nah, selanjutnya kita akan mengubahnya, yaitu Fakultas Adab dan Humaniora. Kita akan buat fakultas, yaitu cara membuat fakultas, kita perlu pergi ke UI, kita tekan Win Imam Bonjol ini, udah di sini. Lalu kita masukkan di subjek ID string ini atau adalah kode. Kode kita masuk untuk Fakultas Adab dan Humaniora, kodenya FAH. Lalu kita grade. Nah, ini. Setelah kita grade, untuk mengubah subjek PAH ini, kita pergi ke subjek name,
yaitu kita buat Fakultas Adab dan Humaniora. Lalu kita pilih no, karena di sini no ya, dia tidak dikelompokkan. Lalu save. Nah, sudah. Begitu juga dengan buat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Fakultas Dakwah. Untuk membuat fakultas, kita tetap masuk ke UIN Imam Bonjol. Lalu kita masukkan lagi kode unik, yaitu untuk Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi kita masuk PDIK, lalu grade. Nah, di sini kita masukkan subject name, yaitu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ini kita pilih no, lalu save. Nah, selanjutnya masing-masing dari fakultas akan kita buat prodi, yaitu caranya kita masuk ke UIN Imam Bonjol, lalu kita pilih Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini kita masukkan di sininya yaitu kode unik untuk prodi. Yang pertama yaitu ada Sejarah Peradaban Islam, kita masukkan SPI, lalu grade. Nah, ini sudah muncul, lalu kita masukkan di sini Sejarah Peradaban Islam. Sejarah Peradaban Islam. Oke, di sini baru kita pilih yes, karena dia memang dikelompokkan. Lalu kita pilih save. Oke, sudah muncul. Begitu juga untuk prodinya kita tambah, yaitu masuk ke fakultas lagi. Lalu kita masukkan kode unik, yaitu untuk BSA. BSA Bahasa, Sastra, dan Arab. Nah, ini kita grade. Lalu kita buat yaitu Bahasa, Sastra, dan Arab. Pilih yes, lalu save. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan buat Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Masuk ke fakultas lagi, Fakultas Adab dan Humaniora. Untuk Ilmu Perpustakaan kita masukkan IPII, grade. Di sini kita masukkan ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Oke, kita pilih yes, lalu save. Begitu juga dengan Fakultas Dakwah. Kita pergi ke UIN Imam Bonjol, lalu pilih Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, lalu kita masukkan subjek ID string, yaitu kode unik untuk jurusan yang ada di dakwah, itu pengembangan masyarakat Islam dan bimbingan konseling Islam. Nah, yaitu untuk masyarakat untuk pengembangan masyarakat Islam, PMI, kita grade, lalu kita buat di sini subject name, yaitu pengembangan masyarakat Islam, ya, pengembangan masyarakat Islam. Di sini, maaf, pengembangan masyarakat Islam. Oke, kita pilih yes, lalu save. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan lagi, yaitu kita pergi ke Fakultas
Di fakultas kita masukkan ID uniknya, yaitu untuk bimbingan konseling Islam BKI. Maaf, sini BKI, lalu kita grade, lalu kita buat, yaitu bimbingan konseling Islam. Kita pilih yes, lalu save. Nah, kita sudah berhasil membuat divisionnya. Ini sudah. Ini semua akan tampak ketika kita bisa lihat di manage deposit. Kita buka. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang kita buat di PC tadi muncul, yaitu kita di sini, yaitu dengan new item. Lalu di sini kita pilih, aku pilih artikel, lalu next untuk ngetes, lalu masukkan artikelnya. Artikelnya ada di sini. Ini. Oke. Setelah ini kita bisa ini bisa gak usah kita ubah, biar saja. Ini bisa kita ubah jadi bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Oke. Nah, next. Setelah next, kita akan masuk ke tampilan metadata, yaitu menginput. Adapun judul dari artikel tadi kita bisa lihat strategi promosi melalui media sosial. Ini kita copy saja. Oke, kita copy, kita masukkan ke sini, paste. Nah, untuk abstrak gak usah, kita menghemat waktu, kita main cepat saja. Kalau di full name, saya buat Rizka Munadia. Maaf, Rizka Munadia. Ini Rizka. Lalu di sini Munadia, email yaitu rizka@gmail.com. Oke, jangan salah, Rizka. Nah, di bawahnya kita akan pilih di bagian ini, division ini kita akan pilih Fakultas Adab dan Humaniora, Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Oke, kita pilih itu. Ini kita yes. Ini publish. Lalu di sini kita buat Winnie Mambojol. Nah, setelah itu kalau ada tahun kita buat tahun 2024. Oke, kita next saja, udah, kita next. Nah, di sini kita akan pilih tadi kita pilihkan
ilmu perpustakaan. Jadi kita pilih di angka 00 ini, kita masuk ke ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaannya tadi kita pilih yang ini. Kita tunggu. Nah, sudah, lalu kita next. Ini kita deposit item now, kita klik. Oke, sudah. Ini dia tampilannya. Lalu kita buka repository untuk ngetes apakah sudah muncul di design kita tadi. Repository. Oke, kita refresh lah dulu. Lalu di browse kita pilih by division. Apakah sudah muncul? Ternyata belum muncul. Nah, jadi kadang-kadang dia tidak muncul. Solusinya yaitu kita pergi ke admin, lalu pilih system tools, lalu di sini kita pilih regenerative abstract. Oke, sudah. Lalu pergi lagi ke system tools, lalu pilih yang regenerative views. Oke, sudah. Lanjut kita yang kelima, yaitu kita membuat dua user, yaitu dua akun dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk user pertama ditujukan sebagai editor dengan peran dan profil sebagai berikut. Yang kedua, user kedua ditujukan sebagai user pemustaka. Nah, caranya yaitu kita buka browse. Nah, kita login terlebih dahulu. Admin rahasia login. Nah, di sini kita login, yaitu kita masuk ke admin. Masuk ke admin, lalu kita pilih di system tools, yaitu ada grade user. Pilih. Lalu di sini kita akan buat yang pertama Karunia. Lalu grab. Nah, di sini Karunia ini kita buat sebagai editor sesuai dengan permintaan ini. Dia jadikan sebagai editor. Lalu di sini kita masukkan udah ya, next. Di sini kita tunggu. Di sini kita masukkan emailnya, yaitu karunia@gmail.com. Sudah. Masukkan passwordnya rahasia. Lalu di sini masukkan Laila Karunia. Ini aja. Lalu scroll ke bawah. Nah, bagian ini yang untuk editor tampilan ini ada. Nah, di sini editor akan bisa mengedit semua, bisa membuka semua. Ini tergantung dari sebuah lembaganya. Ini kalau seorang editornya itu berada di perpustakaan pusat, dia bisa membuka semuanya. Namun kalau memang dia sepihak-pihak, mungkin dia bisa cuman kayak Fakultas Adab dan Humaniora aja, maka khusus untuk Fakultas Adab dia sebagai editornya. Bisa gitu. Kalau untuk ini kita biarkan dia semua. Ini juga tidak usah di checklist, ini biarkan semua. Ini juga tetap never, ini no, lalu save. Oke.
Yang kedua, kita akan buat yaitu sama, kita pergi ke admin, lalu system tools, lalu grade user. Nah, di sini kita buat sebagai user, pemustaka, yaitu namanya Ari, grade user. Lalu di sini ya dia sebagai user, lalu next. Nah, di sini kita masukkan emailnya yaitu ari@gmail.com. Nah, di sini passwordnya rahasia. Lalu di sini masuk Ari Irmansyah. Oke. Lalu di sini udah kita save. Nah, selesai. Ini kita sudah selesai membuat 2 akun. Ini yang pertama editor dan yang kedua user. Selanjutnya yaitu yang keenam, tambahkan 1 item dari user. Si user akan menambahkan 1 item, yaitu itemnya kita upload dari file pendukung, tipenya thesis. Caranya yaitu masuk ke sini, lalu kita logout, login sebagai user. Login, pilih, ketik Ari rahasia login. Nah, ini si Ari sudah login, lalu dia mau menambahkan item, yaitu caranya kita klik new item, lalu di sini pilih thesis, lalu next. Nah, di sini kita akan masukkan yaitu sesuai dengan ini, yaitu kita close file, kita buka di sini ada namanya file pendukung di terms thesis. Oke. Yang pertama kita masuk koper dan halaman awal, buka. Nah, ini sudah. Ini kita biarkan dia tipenya teks. Yang di sini, ini biarkan untuk halaman awal ini tergantung ya. Kadang ada sebagian universitas dia tidak memunculkan. Kalau ini kita munculkan saja. Ini bisa kita ubah jadi Indonesia. Oke, karena tesis kita berbahasa Indonesia. Selanjutnya kita lagi close file, yaitu bagian abstrak. Kita buat abstrak ini sama. Untuk abstrak juga kita biarkan yaitu terbuka. Ini nggak usah lah kita ubah biar cepat. Lalu ketiga yaitu pendahuluan. Pendahuluan buka. Ini juga kita biarkan yaitu terbuka. Lalu kita pilih yang di bawah ya. Ini kita biarkan terbuka juga. Lalu yang keempat kita masuk lagi yaitu literatur. Nah, untuk literatur ini kita ubah yaitu repository stub only.
supaya siapa aja yang maksudnya ini tidak terbuka untuk semua orang. Jadi hanya bagian repository atau editor yang bisa untuk ngebuka, atau seorang yang minta validasi atau apa ke si editor. Oke, lanjut. Ini juga masukkan yang metodologi, buka. Nah, ini juga kita buat repository step only. Nah, seperti yang diminta. Lalu analisis juga iya. Analisis. Oke. Ini kita buat juga. Ya. Selanjutnya kita buat lagi, yaitu ini kesimpulan. Oke. Untuk kesimpulan, yaitu kita biarkan terbuka. Ini biarkan terbuka. Lanjut kita ke bibliografi. Bibliografi juga biarkan dia terbuka seperti yang diminta. Oke. Maaf. Ini. Nah, ini semua sudah selesai. Lanjut yang ini untuk title copy paste, abstraknya copy paste dari file pendukung. Caranya gimana? Yaitu ini kita next terlebih dahulu. Bisa next yang bawah juga, terserah. Ini next. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di detail seperti yang dibilang instruksi tadi, kita copy paste dari file pendukung. Mana yang ada di sini? Sorry. Kita buka ini. Kita masukkan ini, lalu copy. Nah, setelah di copy, kita paste di sini untuk detail. Oke. Untuk abstrak juga ada di sini tadi. Kita copy juga abstrak. Sorry. Ternyata panjang sekali. Oke, sampai sini kita copy. Lalu kita paste di sini. Nah, setelah itu kita pilih yang bagian ini, diploma. Di sini PhD, lalu di sini yaitu nama Ari. Coba kita lihat. Ari Irmansyah. Ini Ari di sini Irmansyah. Oke, emailnya ari@gmail.com. Oke, kita ke bawah lagi. Nah, di sini kita pilih dia di bagian Fakultas Adab dan Humaniora, Ilmu Perpustakaan. Benar ya? Fakultas ini. Lalu di publish
Ini kita pilih publish, lalu ini oke, coba kita coba. Yang ini di publish, lalu tahunnya yaitu kita pilih 2023. Lalu data tipenya complete. Nah, setelah itu untuk institusinya yaitu kita masuki UIN Imam Bonjol Padang. UIN Imam Bonjol. Oke, UIN Imam Bonjol. Karena saya tadi buatnya cuma UIN Imam Bonjol Padang. Lalu departemennya yaitu Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Kita lihat apakah benar. Perpustakaan, oke. Untuk emailnya udah. Untuk klasifikasinya 025. Untuk email udah. Lalu di bagian ini kita buatkan email juga lagi. Ini email ari@gmail.com. Lalu kita next. Kita pilih, setelah ini kita tunggu dulu prosesnya. Nah, setelah itu ini kita akan pilih nomor kelasnya, yaitu di sini buka perpustakaan, yaitu kita pilih di 025. Ini kita akan pilih yang ini sesuai dengan instruksi. Oke. Kita pilih yang 25, kita tunggu prosesnya. Nah, setelah itu kita next. Lalu kita deposit item now. Nah, ini adalah uploadan si Ari. Selanjutnya yaitu item tesis yang dideposit oleh Ari Mansyah diperiksa atau direview oleh editor Laila Karunia, langsung memutuskan move to repository terhadap item tersebut. Caranya yaitu setelah si Ari mengupload, lalu si editor Karunia yang akan memeriksa apakah uploadan si Ari ini salah atau benar. Caranya yaitu kita pertama logout dulu, lalu login sebagai editor. Oke. Karunia, ini passwordnya rahasia. Oke, login. Nah, editor juga bisa menambah item selain hanya mengecek. Jadi, si perintah ini dia nyuruh untuk editor memeriksa item yang diposting atau diupload oleh Ari Irmansyah. Caranya yaitu kita klik review. Nah, di sini ada hasil dari yang dibuat oleh Ari Irmansyah. Nah, ini. Nah, kita bisa buka pakai ini. Lalu kita tunggu prosesnya. Nah, ini. Ini kita bisa lihat dan mengkritik, memeriksa apakah yang diupload oleh pemustaka atau mahasiswa ini sudah benar. Jika belum, kita bisa mengedit. Nah, yaitu mungkin ada kesalahan, kita bisa edit kalau ada kesalahan. Kalau ini sudah, menurut saya ini sudah lengkap, jadi udah selesai. Udah sesuai, jadi inilah
yang nomor 7 udah selesai. Nih, moves to repository. Oke, udah ya. Udah lib arsip, berarti ini udah selesai. Oke, lanjut kita ke 8, menampilkan tumbalis item yang telah diupload oleh user. Nah, sebelumnya sudah diupload oleh satu mahasiswa dan juga sudah diperiksa oleh editor, namun kita akan memunculkan tumbalisnya. Caranya gimana? Untuk memunculkan tumbalis ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Jadi kita logout, lalu login sebagai admin. Login, admin, rahasia, login. Setelah kita login, kita akan masuk ke PATI, yaitu kita buka PATI. Oke, di PATI ini terlebih dahulu kita masuk ke root. Caranya klik SU spasi minus enter. Nah, masukkan passwordnya 1, 2, 3. Enter. Ini sudah masuk ke root ya. Di bagian root ini kita masuk ke appearance lagi, yaitu SU spasi appearance. Enter. Nah, kita akan masuk ke folder, yaitu folder appearance. Caranya kita klik CD spasi garis miring OPT, lalu garis miring appearance 3, lalu enter. Nah, kita akan menjalankan perintah yaitu untuk memunculkan tumblesnya. Caranya yaitu klik bin garis miring admin, lalu spasi redo, lalu underscore, lalu tumbles Oke, lalu spasi repository. Nah, lalu kita enter. Di sini error ya, tidak muncul. Nah, karena image magic kita belum kita install, jadi caranya yaitu kita klik di sini. Nah, yaitu kita harus keluar dulu dari appearance, yaitu dengan ketik shift. Oke, keluar. Nah, di sini kita klik nano spasi garis miring etc, lalu garis miring magic. I-nya huruf besar ya, lalu M-nya juga huruf besar. Magic. Lalu minus, klik 6, lalu garis miring police, lalu titik XML. Nah, jika sudah, kita
enter. Nah, sudah muncul ya. Di sini ada yang perlu kita ubah, yaitu bagian ini bawah. Kita gunakan tanda panah yang ada di laptop kita untuk menjalankannya, yaitu kita cari di bagian nih, bagian yang ini ada Ranged Node Pattern PDF. Di sini, nah di bagian node kita ganti dengan, kita hapus pelan-pelan. Nah, kita ganti jadi red. Nah, kemudian kita buat garis tengah. Cara buat garis tengah ini yaitu dengan mengklik shift, lalu klik tombol yang ada di atas enter. Nah, sudah muncul ya. Lalu klikkan yaitu word. Oke, jika sudah, maka kita save dengan Ctrl X, lalu klik Y, lalu enter. Nah, coba kita ulang lagi, apakah kita sudah diizinkan untuk masuk ke tumblers-nya, yaitu kita masuk ke appearance dengan ketik SU spasi appearance. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini kita ketikkan CD spasi OPT CD spasi garis miring OPT garis miring appearance 3 appearance 3. Jika sudah, enter. Nah, lalu kita klik yaitu bin garis miring admin spasi redo, lalu underscore tumbalis. Oke, jika sudah, spasi repository. Jika sudah benar, kita cek bin garis miring admin redo underscore tumbalis lalu repository. Jika sudah, kita enter. Nah, kita tunggu apakah tumbalis kita sudah diterima atau belum. Nah, jika seperti ini, berarti tumbalis kita diterima. Mari kita lihat di sini, yaitu kita tadi sudah masuk ke admin, lalu kita refresh saja. Kita refresh, lalu kita buka apakah sudah muncul tumblers-nya. Nah, sudah ya, sudah muncul tumblers-nya seperti yang kita lihat. Di sini bagian ini tidak muncul karena ini merupakan file tertutup, file yang tidak terbuka, maka tidak muncul tumblers-nya. Tapi kalau yang terbuka, maka sudah muncul, berhasil ya. Oke,
kita kembali nih. Nah, di sini kenapa saya bisa dua menguploadnya, yaitu saya mengupload ini pas pembuatan divisi yang saya ingin memunculkan, yaitu yang ada di browse. Nah, kita lihat division, kita lihat apakah, nah ini dia, yaitu sudah muncul di browse. Namun pas saya buat di divisi tadi, saya lupa ngecek ininya. Jadi ini dia sudah bisa kita lihat bagian browse ada Win Imam Bonjol. Di Win Imam Bonjol sudah ada 2 yang terposting. Di Fakultas Adab yang 2 itu yaitu Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Nah, ini dia. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.